Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin summa qal babu ma ja'a fi dzunubi. Bermula ini bab yang menjelaskan tentang berbagai dosa. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, adalah sesuatu yang Allah berikan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Di dalam lauh itu, catatan itu ada 10 bab. 10, terserahlah, kadang disebut 10 commandments, 10 perintah Tuhan. Ya. Nah, di sini Rasulullah sebut 10 bab. Nanti ada 10 perintah, 10 baris. Nah, terserah. Yang penting isinya 10 itu. Yang pertama tertulis itu adalah, yang pertama terus di catatan itu adalah, wahai Musa, jangan kau sekutukan aku dengan apapun. Ya, jangan kau sekutukan aku dengan apapun. Faqad haqqal qawlu minni latalfahanna wujuhal musyrikin an-naru. Betul sudah keputusanku bahwasanya neraka akan membakar wajah orang-orang yang menyekutukan aku. Terima kasihlah kepada aku dan kepada orang tuamu. Aku akan aqikal matalifa. Aku akan menjagamu dari kehancuran. Aku akan panjangkan umurmu. Kuhidupkan engkau sebagai kehidupan yang nyaman. Aku bertindak kepadamu untuk memberikan yang terbaik untukmu. Jangan bunuh diri. Jangan kau bunuh diri yang aku hormati, sama ada diri kita sendiri atau orang lain. Kalau itu terjadi, maka sempitlah bumi ini. Padahal bumi ini sungguh luas. Dan sempitlah langit, padahal langit itu tiada terbatas. Engkau akan masuk ke dalam neraka bersama murkaku. Di sini kita sudah lihat ada 3. Ya, ada 3. 1, jangan menyekutukan Allah. Nah, itu 1, dilarang Allah Ta'ala. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diperintahkan yang kedua, terima kasih kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Yang ketiga, jangan membunuh diri. Yang keempat, la tahlif bismi kadziban wala asiman. La tahlif bismi, jangan engkau bersumpah menggunakan namamu padahal engkau berdusta dan engkau berbuat dosa. Nah, tapi engkau sumpah dengan namamu supaya orang yakin kau tidak berdosa. Aku tidak mensucikan orang yang tidak mengkuduskan aku. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang dia tidak mengagungkan namaku. Ini yang keempat. Yang kelima, jangan iri kepada orang lain terkait anugerah yang kuberikan kepada mereka. Orang iri itu memusuhi nikmatku. Dia menolak ketetapanku. Dia gusar terhadap pembagianku yang kubagi-bagikan kepada hamba-hambaku. Siapa yang tidak mau mengikuti siapa yang tidak demikian, maka tidaklah aku menjadi bahagian dirinya, dan tidaklah dia menjadi bahagian diriku. Ini maksudnya adalah, siapa yang tidak mau menuruti larangan Allah Ta'ala, nah, kan jangan diiri kepada orang lain. Tapi dia tidak begitu, tetap iri kepada orang lain. Maka falastu minhu wa laysa minni. Nah, aku bukan bahagian dari dia, dia bukan bahagian dari aku. Ini bahasa kiasan menunjukkan aku tidak peduli kepada dia. Nah, ini ya, ini mau hati-hati. Sudah 5. Yang keenam, la tasyhad ma la ya bima la ya'ihi sam'uka. Jangan kau bersaksi padahal sesuatu itu tidak kau dengar. Sesuatu itu tidak kau mengerti. Sesuatu itu tidak engkau sadari. Nah,
Jadi jangan memberi kesaksian bahwa terhadap sesuatu padahal kau tidak dengar, kau tidak mengerti, hatimu tidak menyadarinya. Itu jangan. Karena aku memperhatikan orang-orang yang bersaksi itu terhadap kesaksian mereka nanti pada hari kiamat. Kutanyai mereka dengan pertanyaan yang bertubi-tubi. Nah, kemudian itu tadi yang keenam. Yang ketujuh, jangan mencuri. Ini jangan mencuri. Ya, ini kata Allah Subhanahu wa taala, jangan mencuri. Ini satunya disatukan. Jangan mencuri dan jangan menzinai istri tetanggamu. Ini satu ya, masuk angka 7. Nah, inilah tasyahud tadi masuk angka 6. Kita ulang ya. Nomor 1, jangan menyekutukan Allah. Yang kedua, bersyukur kau kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Yang ketiga, jangan membunuh diri. Yang keempat, jangan bersumpah palsu menggunakan namaku. Ya. Yang kelima, jangan dengki. Yang keenam, jangan memberi kesaksian sesuatu yang kau tidak dengar, tidak paham, dan tidak kau sadari. Nah, yang keenam. Yang ketujuh, jangan mencuri dan jangan berzina. Ya. Maka aku akan menutupi wajahku darimu. Maksudnya ini aku tidak rela. Dan aku tutup pintu langit. Yang kedelapan, kasihilah orang lain apa yang kau kasihi untuk dirimu. Yang kesembilan, janganlah kau menyembelih hewan yang kau peruntukkan kepada selainku. Aku tidak terima kurban kecuali disebutkan namaku pada kurban itu. Dan dia yang berkurban itu tulus karena aku. Nah, ini yang kesembilan ya. Nah, yang kedelapan tadi cintai kasih orang lain. Kesembilan terkait penyembelihan. Yang kesepuluh watafarrag li yaumas sabti. Ya. Wafarig jami'a ahli baitika wafarig jami'a ahli baitika. Tafarrag li yaumas sabti. Gunakan hari Sabtu itu, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepadaku. Jadi tafarraq itu artinya liburkan, kosongkan hari Sabtu itu hanya untuk beribadah kepadaku. Begitu juga seluruh keluargamu. Tafarraq itu kosongkan, maksudnya liburkan untuk beribadah kepadaku. Nah, ini 10 ya, jadi 10. Jangan menyekutukan, berterima kasih, kemudian jangan membunuh diri, jangan bersumpah palsu, jangan dengki, jangan memberi kesaksian kalau tak mengerti. Itu yang keenam ya. Yang ketujuh, jangan mencuri dan berzina. Yang kedelapan, kasih orang lain. Yang kesembilan, jangan menyembelih untuk selain Allah. Yang kesepuluh, gunakan hari Sabtu untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Kata Rasulullah, Allah Ta'ala menjadikan hari Sabtu itu sebagai hari raya untuk Nabi Musa dan Allah memilihkan untuk kita hari Jumat. Ya, seterusnya. Dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qurzi, dia mengatakan Rasulullah waktu itu berada di atas mimbar. Dia genggam tangannya yang kanan. Kata Rasulullah Muhammad SAW, ada satu kitab yang telah ditetapkan Allah di dalam kitab itu, para penghuni surga, nama dan keturunan mereka. Tak kurang, tak lebih, tak kurang. Kemudian Rasulullah menggenggam tangan yang kiri di mimbar tadi. Ada satu kitab, kata Allah Ta'ala, kata Rasulullah, ditulis Allah di kitab. Itu penghuni neraka, nama dan keturunan mereka. Tak lebih, tak kurang. Orang-orang yang berbahagia masuk ke dalam surga, hendaklah dia melakukan wala amalan ahlus sa'adah. Orang-orang yang berbahagia yang telah ditetapkan Allah Ta'ala masuk ke dalam surga. Mereka melakukan perbuatan orang-orang yang celaka yang masuk ke dalam neraka. Sampai-sampai mereka dipandang sebagai bahagian daripada orang-orang yang masuk neraka itu. Bahkan mereka lah yang masuk neraka itu. Tapi kemudian Allah Ta'ala dengan ketetapannya melepaskan mereka daripada kelompok orang-orang yang celaka itu. Sehingga mereka tidak melakukan asyaka, perbuatan celaka yang memasukkannya ke dalam neraka. Dilepaskan Allah, dia melakukan perbuatan orang-orang yang bahagia, ila sa'adah. Jadi dari celaka kepada kebahagiaan sebelum dia mati. Walau waktunya itu sebelum dia mati
Bifwaqi naqatin, ibarat kata seceguk-cegukan seekor unta. Jadi unta itu terceguk dia begitu. Kalau macam manusia misal kata bersendawa, berapa lama waktu diperlukan sendawa? Kan sebentar. Jadi maksud Rasulullah, orang-orang yang telah ditetapkan Allah sebagai ahlus sa'adah, orang-orang berbahagia yang masuk ke dalam surga. Dalam perjalanan hidupnya, dia melakukan perbuatan-perbuatan orang-orang yang celaka, ahlus syaqa, orang-orang celaka. Jadi dia berbuat hal-hal yang menggiring dia ke dalam neraka. Sehingga orang mengatakan bahwa si fulan itu bahagian daripada orang-orang yang celaka itu. Bahkan dialah orang yang celaka itu. Tapi dalam perjalanan hidupnya Allah lepaskan dia daripada berbuat kecelakaan itu sehingga dia melakukan hal-hal yang membuat dia bahagia. Masuklah dia ke dalam kelompok orang-orang bahagia karena dari awal memang dia ditetapkan Allah sebagai orang-orang yang berbahagia. Nah, kapan dia balik berbuat itu? Walau sesaat sebelum mati, ibarat kata seperti unta yang sedang cegukan. Begitulah orang-orang yang celaka, yang telah ditetapkan Allah masuk ke dalam neraka. Dalam perjalanan hidupnya nampaklah dia berbuat perbuatan orang-orang bahagia yang masuk ke dalam surga. Sampai dikatakan orang dia masuk bahagian kelompok orang-orang yang berbahagia itu, bahkan dialah orang yang berbahagia itu. Tapi dalam perjalanan hidupnya Allah Ta'ala keluarkan ia dari kelompok orang-orang yang berbahagia itu. Kemudian Allah keluarkanlah dia dengan ketetapan Allah Ta'ala. Sebelum matinya, walau seceguk waktu yang diperlukan oleh seekor unta sekali ceguk. Artinya, dia memang sudah ditetapkan Allah sebagai orang-orang celaka yang masuk ke dalam neraka. Dalam perjalanan hidupnya, nampak kita dia melakukan kebaikan seperti orang-orang berbahagia yang masuk ke dalam surga. Tetapi pada akhir hayatnya nanti, dia akan berbuat perbuatan yang menggiring dia ke dalam neraka. Kapan akhir hayatnya itu? Walau sekejap sebelum mati. Sehingga Rasulullah menjelaskan kepada kita, orang yang berbahagia itu yang masuk ke dalam surga. Itu adalah orang yang memang telah ditetapkan Allah sebagai orang yang berbahagia masuk ke dalam surga. Orang yang celaka yang masuk ke dalam neraka itu adalah orang-orang yang telah ditetapkan Allah Ta'ala memang dia celaka masuk ke dalam neraka. Ingat, ketentuan perbuatan kita, kalkulasinya berada pada di ujung-ujung. Ujung-ujung artinya kematian. Itulah yang menentukan. Tapi ini ada persoalan gaib, Allah Ta'ala yang tahu. Rasulullah hanya mengabarkan kepada kita. Diriwayatkan dari Fudalah bin Ubaid dari Rasulullah mengatakan pada waktu haji perpisahan, ingatlah, kukabarkan kepada kalian ada seorang mukmin yang sempurna, seorang muslim yang sempurna, seorang prajurit yang sempurna, seorang yang berpindah yang sempurna. Siapa itu? Orang mukmin yang sempurna itu adalah ketika manusia aman, harta mereka dan jiwa mereka. Orang mukmin yang sempurna itulah dia. Ketika orang manusia yang lain punya hartanya itu aman dari kita yang mukmin, tidak kita usik-usik, tidak ganggu, aman dia. Dan jiwa mereka aman dari gangguan kita. Jadi mukmin yang sempurna ketika orang lain merasakan keamanan atas kehadiran kita terhadap harta dan jiwa mereka. Ini harap difahamkan. Bukan perkara mereka tak suka kita. Kita benar, kita lurus mengikut agama, orang tidak suka kepada kita. Itu lain hal. Berarti kita membuat orang tidak aman. Berarti tidak sempurna sebagai orang. Bukan itu. Bukan itu. Itu memang mereka saja yang tidak suka kepada kita. Tapi kita tidak mengganggu, mengusik harta mereka. Tidak kita mengganggu, mengusik diri mereka. Mukmin begini adalah mukmin yang sempurna. Orang Islam yang sempurna, kata Rasulullah, ketika orang lain selamat dari gangguan mulut dan tangannya. Seperti itu. Prajurit yang sebenarnya prajurit adalah prajurit yang mampu mengendalikan dirinya dalam ketaatan kepatuhan kepada Allah. Orang yang berpindah yang sebenarnya yang disebut muhajir, perpindahan itu disebut hijrah, adalah orang yang berpindah meninggalkan dosa dan kesalahannya. Abu Darda mengatakan, mengabdilah kalian kepada Allah seakan-akan kalian memperhatikan, melihat Allah Ta'ala. Dan pandanglah diri kalian sebagai orang-orang yang sudah mati. Ketahuilah, kekayaan yang sedikit itu lebih baik daripada banyak tapi melalaikan kalian. Ketahuilah, yakinlah bahwa kebaikan tiada punah, sementara dosa tidak akan dilupakan. Kebaikan tidak punah artinya tidak ada kebaikan yang sia-sia, lakukan saja. Dosa tidak dilupakan artinya tetap tercatat, itu akan dipertanggungjawabkan.
Seterusnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan kebaikan tidak punah. Kalau bahasa kita, kebaikan tidak sia-sia. Dosa tidak dilupakan. Tuhan tidak binasa. Jadilah kalian seperti yang kalian suka. Artinya, sebagaimana kalian berbuat, begitulah kalian dibalas. Kata Syaikhul Samarkandi, kama tadinu tudanu, maknanya adalah kalau kalian berbuat kebaikan, kalian dapati pahala balasan, upah, kebaikan itu. Kalau kalian berbuat keburukan, ya kalian dibalas pada hari kiamat sebagai balasan keburukan itu. Ini seperti yang disebut Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 7. Jika kalian berbuat baik, kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Jika kalian berbuat buruk, maka untuk diri kalian sendiri. Allah Ta'ala tidak merugikan siapapun, tidak mengurangi upah kebaikan sedikit pun, dan tidak menambah balasan keburukan sedikit pun. Allah tidak menghukum tanpa kesalahan. Allah telah terangkan jalan, Allah telah utus para rasul, orang mulia yang memberi nasihat kepada masyarakatnya. Allah Ta'ala, dan Rasul itu menjelaskan jalan surga, jalan neraka. Jadi, kalau Allah pun menghukum, tidak ada yang salah lagi. Kenapa? Karena Allah telah jelaskan jalan. Bukan saja jalan itu dijelaskan, Allah kirim utusan untuk memberikan penjelasan itu. Mana surga, mana neraka, mana jalan surga, mana jalan neraka. Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasul Muhammad SAW, kata Rasulullah, mislu wa mislukum, perumpamaan aku dan kalian, perumpamaan seorang yang menyalakan api. Ya, tiba datanglah, katalah kupu-kupu, ya, katalah kupu-kupu. Nanti ada yang menerjemahkan ini laron, ya. Tiba datanglah kupu-kupu yang menyerbu masuk ke dalam api itu, berebut dia masuk. Aku halangi kalian masuk ke dalam api itu. Itulah fungsi aku. Yang kularang kalian berbuat dosa dan durhaka, karena dosa itu mencampakkan pelakunya ke dalam neraka. Jadi itu kularang kalian. Kalau dikatakan diterima taubat Nabi Allah Adam alaihissalam karena 5 perkara. 5 inilah yang mengakibatkan taubat Nabi Adam diterima oleh Allah Ta'ala. Sementara iblis tidak diterima karena 5 perkara pula. Nabi Allah Adam, ini 5 ya, harap difahamkan. Nabi Allah Adam aqarra nafsihi bidzambi, mengakui kesalahan dirinya, menyesalinya, dan dia walama nafsahu, dia mencela dirinya. Yang keempat, dia segera bertobat. Yang kelima, tidak putus asa dari kasih sayang Allah. 5. Dia mengakui kesalahannya, menyesalinya, mencela dirinya, segera bertobat, dan tidak putus asa dari kasih sayang Allah. Sementara iblis tidak mengakui kesalahan dirinya, tidak mengakui dosanya, tidak menyesal, tidak mencela dirinya, tidak segera bertobat, dan berputus asa daripada kasih sayang Allah Ta'ala. Siapapun yang keadaan dirinya seperti Nabi Adam, diterima taubatnya. Siapapun keadaan dirinya seperti iblis, tidak diterima taubatnya. Diriwayatkan daripada Ibrahim bin Adham, dia mengatakan, aku masuk neraka, padahal aku patuh kepada Allah. Lebih kusukai daripada aku masuk surga, padahal aku durhaka kepada Allah. Ini seakan-akan kontradiktif. Bagaimana orang patuh kepada Allah masuk ke dalam neraka? Bagaimana orang durhaka kepada Allah masuk ke dalam surga? Ini maksudnya begini. Kalaulah masuk ke dalam surga, sementara aku mendurhakai Allah Ta'ala, malu kepada Allah Ta'ala sebab dosa itu tetap ada, kata beliau. Itu tetap ada, yang ibarat kata yunakhisu alaihil jannah, surga mengalami kesusahan sebab dosa aku itu. Jadi kan ditimbang Allah Ta'ala pahala dosa. Masuklah aku ke dalam surga, tapi ada dosaku, malu juga karena surga pun mengalami kesusahan. Sementara kalau masuk dalam neraka, padahal aku patuh kepada Allah Ta'ala, ditimbang dosa aku lebih banyak, tapi pahala aku ada. Akibatnya aku masuk ke dalam neraka karena lebih besar dosa aku daripada pahalaku. Tapi aku pernah taat. Itu tidak menimbulkan rasa maluku dan diharapkan aku keluar daripada neraka. Jadi kalimat atau ungkapan seperti ini mau hati-hati kita pahami. Ini bahasa kiasan untuk menjelaskan betapa tidak baiknya durhaka kepada Allah Ta'ala. Diriwayatkan dari Syekh Malik bin Dinar, beliau mengatakan pernah beliau melintasi bertemu seseorang yang bernama Utbah al-Ghulam.
apapun dimaksud dengan Utbah al-Ghulam lah. Ada yang mengatakan ini nama orang Utbah Ghulam, ada yang mengatakan ini menunjukkan bahwa ada seorang pemuda yang baru tumbuh besar. Nah, baru tumbuh, nampak baru awal-awal dewasanya, awal-awal dia sebagai pemuda. Gitu ya, remaja sudah lewat, tapi dia awal-awal muda, awal-awal dewasa. Ada yang mengatakan begitu, karena Utbah itu artinya adalah permulaan. Terserahlah apa penafsiran. Nampaklah pada waktu itu suasana burdin syadid, sangat dingin. Nampaklah oleh Syekh Malik bin Dinar, si Utbah itu memakai pakaian yang sudah lusuh, berdiri, bertafakur, merenungi. Nampak dia macam qaiman yatafakkaru. Dia merenungi dirinya dan berkeringat. Syekh Malik bin Dinar bertanya, apa yang menyebabkan kau berhenti di tempat ini? Dijawabnya, wahai guruku, inilah tempat yang aku pernah durhaka kepada Allah Ta'ala. Dia merenungi kesalahan dirinya yang mengakibatkan mengalirlah keringatnya sebab malu kepada Allah Ta'ala. Berkata Syekh Al-Syami, siapa yang datang ke tempat tidurnya? Ringkas kata, siapa yang mau tidur. Kemudian dia merenungi apa yang telah dia lakukan sepanjang hari. Nah, jika dapat dia ternyata kebaikan, dia puji Allah Ta'ala. Jika ternyata dalam hari ini aku berdosa, dia minta ampun kepada Allah Ta'ala. Siapa yang tidak bertindak seperti itu, tidak mengintrospeksi dirinya seperti itu, ibarat seorang pedagang, ya, yang dia membelanjakan hartanya, tapi tanpa perhitungan. Akibatnya dia bangkrut tanpa sadar. Nah, ini mau hati-hati ya. Ya kan kita berarti membelanjakan umur kita, tapi tidak ada perhitungan, gunakan saja sembrono. Akibatnya kita rugi tanpa kita sadari. Dikatakan, Allah Ta'ala berfirman di sebahagian kitab, hambaku, aku adalah penguasa yang tiada pernah punah. Patuhlah terhadap perintahku, berhentilah dari apa yang kularang kepada kalian. Aku akan menjadikan kalian hidup tanpa mati. Hidup yang tidak mati-mati. Padahal kan kita mati. Di dunia ini kan kita mati. Maknanya Allah berikan hidup kita itu bagi orang yang hidup. Misalkan kita mati. Bagi orang yang hidup, kita dipandang hidup terus tak mati-mati. Diingat orang kebaikan kita, dikenang orang, dan seterusnya. Bagi kita sendiri, jiwa kita akan terus hidup dalam kebaikan bahkan setelah mati. Itulah disebut hidup yang tidak mati-mati. Hambaku, aku yang kalau mengatakan sesuatu kun, jadi, maka jadilah dia. Ini peringatan. Dari Syekh Muhammad bin Muhairis dia mengatakan, jika dapat, maksudnya jika sanggup kalian, lakukan. Ini istata'ta faf'al. Jika sanggup kalian, jika dapat, lakukan. Apa itu? Jangan berbuat buruk terhadap orang atau sosok yang kalian cintai. Sosok yang kalian kasihi. Dia sosok yang kalian kasihi. Jangan berbuat buruk kepada dia. Ditanya orang, adakah orang yang berbuat buruk kepada sosok yang dia kasihi? Ada. Bukankah diri kalian sendiri adalah sesuatu yang paling kalian kasihi? Sesuatu yang paling mulia di sisi kalian itu diri kalian sendiri. Maka apabila kalian mendurhakai Allah Ta'ala, sungguh kalian telah berbuat buruk terhadap diri kalian sendiri. Ditanya kepada sebahagian atau diminta kepada sebahagian orang-orang bijak, nasihatilah aku. Nasihatilah aku. Dia jawab, la tajfu rabbaka, dan seterusnya. Jangan mengasari Tuhan, jangan mengasari manusia, dan jangan mengasari dirimu sendiri. Kepada Tuhan, kepada manusia, kepada sendiri, jangan dikasari. Apa maksudnya? Kasar terhadap Tuhan maksudnya adalah engkau sibuk meladeni selain Tuhan. Itu kasar kepada Tuhan maksudnya engkau sibuk meladeni manusia, bukan Tuhan. Ini berarti mengasari Tuhan. Kasar kepada manusia maksudnya adalah engkau menceritakan kekurangan mereka, engkau menceritakan keburukan mereka. Kasar kepada diri sendiri adalah engkau menyepelekan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Kahmash bin Hasan, Abul Hasan Basri. Siapa Kahmas bin Hasan? Itu adalah ayah dari Syekh Hasan Basri. Apa kata beliau? Aku pernah berbuat dosa. Ku tangisi dosa itu 40 tahun. Ditanya orang,
Wahai Abdullah, panggilan beliau, apa dosa itu? Sewaktu aku kedatangan tamu, kuberilah untuk dia ikan. Dia pun makan. Nah, dia pun makan, kemudian aku pun bangkitlah berdiri ke dinding rumah tetanggaku. Aku ambil sedikit tanah daripada rumah itu. Aku pun mengusap, membersihkan tanganku dengan tanah itu. Maksudnya rumah dulu kan tanah, jadi aku ambil sedikit tanah rumah tetangga itu, aku bersihkan tanganku. Itu model dulu pula, cara dulu pula. Nah, ini kan berarti zalim kepada orang lain. Inilah dosaku, itu penangis 40 tahun. Dari Rasulullah Muhammad SAW. Sebesar-besar dosa di sisi Allah, itu dipandang manusia sekecil-kecil dosa. Artinya manusia memandangnya kecil, pada Allah memandangnya besar. Sekecil-kecil dosa di sisi Allah Ta'ala, itu adalah sebesar-besar dosa di sisi manusia. Maksudnya apa? Dosa yang dipandang manusia besar, nah, ya, apabila dia memandangnya besar, aduh, ini besar kalilah dosaku. Padahal misal kata kecil, atau memang besar, dan dia takut terhadap dosa itu kecil aja di sisi Allah Ta'ala, karena bisa Allah ampunkan. Mudah bagi Allah Ta'ala. Tetapi, apabila manusia memandang kecil dosa itu, padahal sebenarnya dosa besar, tapi manusia sepele saja, maka itu adalah besar di sisi Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya dosa yang besar itu adalah dosa yang senantiasa dilakukan. Jadi manusia memandang, oh besarnya dosaku dah tak terampuni lagi. Sebenarnya kecil aja di sisi Allah Ta'ala, gampang Allah menghapuskannya itu. Tetapi manusia memandang sepele sama kecil aja dosa ini. Itu Allah memandangnya besar karena sikap sepele itu. Sehingga memang ada dosa besar, ada dosa kecil. Tapi sikap menyepelekan dosa itu, apalagi kalau itu diteruskan, kalau dia dosa kecil diteruskan, dilakukan terus-menerus, itu adalah a'dhamud dzunubi, sebesar-besar dosa. Sebagaimana diriwayatkan dari sebagian sahabat Rasulullah Muhammad SAW, ya, sahabat-sahabat Rasulullah mengatakan, sebetulnya kalau cara pandang kita tidak ada dosa kecil kalau terus-menerus dilakukan. Artinya dia tetap dosa kecil, tapi dengan kita terus-menerus melakukannya, maka terpandang dosa itu besar, dan tidak ada dosa besar kalau itu disertai ampunan kepada Allah, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Artinya dosa itu tetap besar, tapi sebab kita minta ampun kepada Allah dengan serius, maka dosa yang besar itu pun hilang. Begitu ya. Dari Awam bin Hausyab, dia mengatakan, ada 4 yang lebih ngeri daripada dosa. Nah, dosa itu sendiri mengerikan, tapi ada 4 yang lebih ngeri dari dosa. 1, memandang remeh dosa itu. Kedua, tertipu, bahwa tertipunya terkait dosa macam nanti kalau bisa taubat. Ini tertipu. Yang ketiga, dia merasa gembira saja, tak ada susah-susahnya berbuat dosa. Yang keempat, dia senantiasa melakukan dosa itu. Keempat ini justru lebih ngeri dari dosa itu. Kata Syaikhul Islam As-Samarkandi, jangan kalian salah paham terhadap surat Al-An'am, surat 6 ayat 90 ini. Siapa yang melakukan kebaikan, Allah bagi dia 10 balasan, seakan-akan melakukan 10 kebaikan. Saya melakukan siapa, dan seterusnya siapa yang melakukan keburukan, maka tidak dibalas kecuali 1 keburukan itu. Sedikit pun mereka tidak dirugikan. Sebagian orang berfaham begini, sekali lakukan kebaikan dibalas 10, sekali melakukan keburukan dibalas 1, kan masih ada sisa 9. Itu jangan kalian terpedaya. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala mensyaratkan dalam kebaikan itu dibawa nanti pada hari kiamat dia dengan memenuhi syarat. Mesti begini, kebaikan itu mesti begitu, begini. Nanti di bagian ujung pelajaran ini atau kajian ini akan ada juga ayat ini diterangkan. Karena kebaikan itu mesti ada syaratnya, begini. Dan orang yang melakukan kebaikan itu mudah melakukannya. Kalau memang dia mudah, kalau dia memang orang yang bangsa mudah melakukan kebaikan. Tetapi merawat kebaikan itu untuk dapat dibawa serta pada hari persidangan itu syadid, berat. Wal amalu salal al-amil. Berbuat kebaikan itu mudah, tapi mempertahankannya sampai di akhir itu berat. Sampai orang bilang kan merebut juara itu mudah, mempertahankan juara itu yang sulit. Sebab kebaikan itu aturannya begini-begini. Sementara keburukan itu satu. Sementara keburukan itu satu saja. Berbuat keburukan nggak ada syarat, buat aja tag, selesai itu. Makanya orang bilang, jadi baik ini banyak kali aturan. Memang, karena berbuat baik itu ada ketentuan. Sementara berbuat jahat nggak ada ketentuan, hantam saja. Tapi ingat,
Nah, yang harus diingat, walaupun dia mudah saja berbuat keburukan itu, tapi harus diingat, ada 10 cacat celah, 10 hinaan terhadap keburukan itu. Perhatikan. Yang pertama, manusia kalau dia berbuat keburukan sesungguhnya membuat Allah murka terhadap dirinya sendiri. Jadi Allah murka terhadap pelaku keburukan. Sementara Allah Ta'ala itu maha kuasa, kapan saja. Yang kedua, orang berbuat keburukan itu, dia mendekatkan diri kepada sosok yang Allah murkai. Itulah iblis, musuh Allah dan musuh manusia. Yang ketiga, dia jauh dari sebaik-baik tempat. Itulah surga. Yang keempat, dia dekat kepada seburuk-buruk tempat. Itulah neraka. Yang kelima, dia jafa man ahba ilaih. Dia kasar, macam tadi kita sebutkan di atas, terhadap dirinya sendiri. Dia merugikan dirinya sendiri. Dia mencela dirinya sendiri. Ini harap dipahamkan. Ya, karena berarti dia tidak peduli kepada diri, jafa, dia tidak peduli kepada dirinya sendiri. Di atas tadi sudah kita terangkan ya. Itu yang kelima. Yang keenam, dia mengotori dirinya. Padahal Allah Ta'ala menciptakan diri itu dalam keadaan suci bersih. Yang ketujuh, dia menyakiti sahabatnya. Yang sahabatnya itu sendiri tidak pernah menyakiti dia, yaitu malaikat hafazah. Dia tersakiti oleh tindakan dia. Dan dia membuat duka cita Nabi Muhammad SAW di dalam kuburnya. Ya. Dan dia mempersaksikan keburukan dirinya terhadap bumi, terhadap malam, terhadap siang. Menyakiti mereka, menyakiti bumi, menyakiti malam, menyakiti siang, mendukakan mereka, mendukakan malam, mendukakan siang, mendukakan bumi. Yang ke-10, dia berkhianat kepada seluruh makhluk Allah Ta'ala. Baik manusia maupun bukan manusia. Macam mana pengkhianatan dia? Pengkhianatannya kepada manusia. Lau kana ahadin andahu syahadah. Seandainya dia, orang yang berbuat dosa tadi ini, diminta sebagai saksi di pengadilan, kesaksiannya tidak diterima sebab dia pelaku dosa. Meskipun nanti ini ada persoalan dalam fikih ya, ini dulu ya, karena orang yang tidak adil tidak dapat dijadikan saksi. Tidak adil itu artinya pelaku dosa, dosanya ABC dan seterusnya, atau pelanggaran-pelanggaran telah ditetapkan. Itu bisa dibincang dalam fikih. Ini kita bincang umum dulu. Karena kesaksiannya tidak diterima sebagai pelaku dosanya. Akibatnya gugurlah kebenaran orang yang seharusnya bisa selamat kesaksian dia. Kan itu jadi si A dapat perkara di pengadilan oleh si B yang sebenarnya dengan kesaksian si B itu bisa menyelamatkan si A, tapi karena si B ini pelaku dosa yang tidak diizinkan sebagai saksi, maka si A menjadi tidak selamat. Ini makanya perbuatan dosa si B itu dipandang atau si B dipandang sebagai mengkhianati si A. Adapun pengkhianatan kepada seluruh makhluk, akibat dosa yang dilakukan pendosa itu adalah kurangnya curah hujan. Akibatnya itu berarti mengkhianati seluruh makhluk. Karena itu jauhilah dosa. Di dalam dosa ada banyak cacat, aib, dan kekurangan. Itu adalah merugikan diri sendiri sebab durhaka yang dia lakukan. Disebutkan manusia paling pelit adalah manusia yang pelit terhadap dirinya. Padahal diri itu berhak mendapatkan kebahagiaan. Manusia yang paling zalim, yang paling merugikan adalah manusia yang menzalimi, merugikan dirinya dengan durhaka yang dilakukan kepada Allah Ta'ala. Sebab orang melakukan kedurhakaan terhadap Allah sesungguhnya telah membinasakan dirinya sendiri. Sebagian orang bijak mengatakan, jauhilah dosa. Sesungguhnya dosa itu tercela. Celaannya itu seakan-akan menjadilah dia peluru mortir yang menghantam dinding ketaatan sehingga dinding itu menjadi hancur binasa. Masuklah angin, padamlah sinar makrifat dia, mengenalnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi padam, padahal dia kenal Allah menjadi padam. Ditanya kepada sebagian orang bijak, apa yang menyebabkan kami begini? Kami ikut ngaji, kami belajar ilmu, kami dengar itu, tapi kami kenapa tidak faham ilmu itu, tidak dapat mengambil manfaat dari ilmu itu? Oh, itu sebab 5 macam, kata orang bijak tadi. 1, Allah Ta'ala memberikan kalian nikmat, tapi kalian tidak mensyukurinya. Kalian berbuat dosa. Yang kedua, kalian berbuat dosa, tapi tidak meminta ampun kepada Allah. Yang ketiga, kalian tahu,
tapi tidak kalian amalkan, tidak kalian praktekkan ilmu itu. Yang keempat, kalian berkawan dengan orang-orang baik pilihan Allah, tapi kalian tidak meniru kelakuan dia. Apalah manfaat kalian? Kalian menguburkan jenazah, tapi kalian tidak mengambil pelajaran dari jenazah yang kalian kuburkan itu. Itulah sebabnya kalian mengaji, tapi tak ngerti-ngerti. Itu sebabnya kalian mengaji, tapi tidak kalian mengambil manfaat dari ilmu yang kalian dapat dari pengajian. Itu. Kata Syekh Abu Al Samarkandi, aku dengar ayahku mengatakan, diriwayatkan dari Rasulullah Muhammad SAW. Tidaklah setiap hari yang datang kecuali ada 5 malaikat yang turun dari langit. Di Mekah satu, di Madinah satu, di Baitul Maqdis satu, di pekuburan orang Muslim satu, di pajak satu. Pasar, kalau secara Indonesia, cara kita di Medan di pajak. Malaikat yang diturunkan Allah di Mekah bersuruh begini. Ingatlah, orang yang meninggalkan kewajiban yang terhadap Allah Ta'ala, sesungguhnya dia telah keluar daripada kasih sayang Allah Ta'ala. Yang di Madinah pula, menyuruh begini, ingatlah, orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, sesungguhnya dia telah keluar daripada bantuan Rasulullah, doa bantuan Rasulullah, doa syafaat Rasulullah di akhirat nanti. Malaikat yang turun di Baitul Maqdis menyuruh, ingatlah, siapa yang mengusahakan harta yang haram, Allah tidak terima seluruh perbuatannya. Yang diturunkan di kuburan orang Muslim menyuruh, wahai penghuni kubur, wahai penghuni kubur, apa yang membuat kalian senang dan apa pula yang membuat kalian menyesal? Mereka mengatakan, kami menyesal karena sudah lewat umur kami. Kurang optimal kami berbuat kebaikan dalam umur yang telah lewat itu. Yang kami senangi adalah orang-orang yang melihat orang-orang yang berkumpul, membaca Al-Quran, mereka saling mengingatkan, ya. Yang saling mengingatkan itu didasari oleh pengetahuan. Mereka bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mereka minta ampun kepada Allah atas dosa mereka. Sementara satu pun dari itu, 4 itu, tidak kami lakukan. Baca Quran kami tidak, saling mengingatkan, berdiskusi dalam yang dilandasi ilmu kami tidak. Kami hanya suka, kalau bahasa Medan, kami hanya suka bertekak, maksudnya berdebat. Bersalawat kami tidak, minta ampun pun tidak, kata mereka. Sementara malaikat yang turun di pajak menyuruh, wahai manusia, mahlan, tenang kalian, tenang. Ingat kalian, Allah Ta'ala itu memiliki kekuasaan dan pembalasan. Siapa yang takut terhadap kekuasaan dan pembalasan Allah Ta'ala, obatilah lukanya. Ini bahasa kiasan, maksudnya perbaikilah dirinya, sehingga dia tobat daripada dosanya. Kami telah membuat kalian supaya kalian rindu kepada kami, tapi kalian tidak merasakan kerinduan itu. Kami telah membuat kalian takut kepada kami supaya kalian tidak berbuat salah kepada Allah, tapi kalian merasa tidak memperhatikan, tapi kalian tak ada takut-takutnya. Kalau tidak karena orang-orang yang merendahkan diri kepada Allah, kalau tidak karena anak-anak yang menyusui pada susu ibunya, kalau tidak karena hewan-hewan yang digembalakan, kalau tidak karena orang tua-tua yang sudah membungkuk, la sabba alaikumul azab, sabban, siksaan akan menimpa kalian sejadi-jadinya. Itulah maka kita perlu berterima kasih kepada orang rendah hati, pada anak-anak, berkasih sayang kepada hewan, kepada orang yang tua-tua dihormati. Ya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah pernah mengatakan, wahai Aisyah, jauhilah kecil-kecil dosa. Maksudnya walaupun dosa itu dipandang remeh, memang kecil dosa, tapi jauhilah. Karena Allah Ta'ala akan menuntutnya. Fa inna laha minallahi ta'ala taliban. Allah akan menuntutnya. Dikatakan dosa kecil itu seperti orang yang mengumpulkan ranting-ranting pohon yang kecil. Ibarat kata begitulah. Dia hidupkan api apabila ranting-ranting itu terkumpul banyak, bisalah dihidupkan api. Ini ilustrasi yang diajarkan oleh agama. Tertulis di dalam kitab Taurat, man yazra'il birra yahsudis salam. Siapa yang menabur kebaikan akan menuai keselamatan. Jadi tabur tuai itu ada. Dalam Injil juga disebutkan begitu. Siapa yang menabur keburukan, dia akan menuai penyesalan. Ini lihat ayat Al-Quran, surat 4, An-Nisa ayat 123. Siapa yang berbuat buruk, dibalas keburukan pula. Ya. Seterusnya dari Abdullah bin Abbas dari Abdullah bin Abbas dia ditanya, a'jabu ilaika, mana yang lebih mengagumkan engkau? Orang yang banyak berbuat dosa, tapi banyak kebaikannya. Atau orang yang sedikit berbuat dosa, sedikit kebaikannya. Kata beliau, ma'adil bisalamati syai'an. Ma'adilu bisalamati syai'an.
Aku tidak dapat menyamakan sikit pun keselamatan itu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah sedikit dosa, tapi sedikit kebaikan itu lebih mengagumkan aku. Nah, itu lebih mengagumkan aku. Nah, ya, sedikit dosa itu lebih mengagumkan aku. Kan tadi pertanyaannya, banyak dosa, banyak baik. Sedikit dosa, sedikit baik. Mana yang mengagumkan antara dua itu? Beliau jawab, sedikit dosa itu lebih mengagumkan aku. Kata sebagian ulama, kullu safalatin ya'malu bi ta'ati. Orang-orang biasa itu bisa berbuat kepatuhan Allah Ta'ala. Bisa berkepatuhan kepada Allah Ta'ala. Bisa. Tetapi orang mulia itulah orang yang meninggalkan durhaka kepada Allah Ta'ala. Tinggal kita mau pilih mana. Menurut Syekh As-Samarkandi, ini yang saya sebut tadi. Ya, di dalam Al-Quran ada dalil yang menunjukkan bahwa meninggalkan perbuatan durhaka lebih utama daripada berbuat kepatuhan. Kan Allah Ta'ala dalam berkaitan dengan kebaikan yang akan dibawa ke akhirat itu qad ishtaroto, memberikan syarat-syarat tertentu. Sementara dalam berbuat dosa nggak ada syarat-syarat pun, selain hanya tinggalkan saja. Nah, lihat nih surat Al-An'am, surat 6 ayat 60 tadi. Siapa yang berbuat baik untuk dia 10. Tapi dalam surat An-Nazi'at ayat 40-41 ada disebutkan. Nazi'at surat yang ke-79 ayat 41 disebutkan. Siapa yang mampu mengendalikan dirinya dari kemauannya, jadi tidak memperturutkan kemauan, sesungguhnya surga lah tempat kembalinya. Tak ada syarat-syarat. Tapi dalam kebaikan ada syarat-syarat. Nah, itu beliau mengatakan. Maka beliau tadi, Syekh Abdul Samarkandi berfatwa, meninggalkan keburukan, meninggalkan maksiat lebih utama daripada melakukan kepatuhan. Ini hati-hati, jangan pula dipahami nanti, nggak usah patuh sama Allah, nggak apa-apa. Yang penting asal nggak berbuat dosa aja. Tidak begitu maknanya ya. Tidak begitu maknanya, hati-hati. Memperturutkan kemauan itu adalah pokok pangkal dosa. Perhatikan, sungguh Allah Ta'ala memberikan syarat dalam kepatuhan. Syaratnya banyak, waktunya pun tertentu, dan lain-lain aturan terkait itu. Kemudian setelah itu, setelah dia melakukan kebaikan, terpenuhi syarat-syarat itu, maka terserah dia, terserah Allah Ta'ala. Jika Allah qabila, insya Allah jika Allah mau, Allah terima, Allah masukkan ke dalam surga dengan sebab kasih sayang dan anugerah Allah. Dan jika Allah mau, Allah bisa saja tidak menerima kebaikan itu. Tetapi tidak ada Allah tetap syarat-syarat dalam meninggalkan dosa. Kecuali hanya satu saja, tinggalkan. Dan Allah menjanjikan adalah surga. Perhatikan surat Nisa, surat 4 ayat 31. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang Allah Ta'ala, kami hapus kesalahan kalian yang dulu-dulu. Jadi, dosa-dosa kecil akan dihapuskan sebab kita meninggalkan dosa besar. Kami masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia. Itulah surga. Kata Rasulullah, meninggalkan yang dilarang Allah, walau kecil. Zarroh itu kan biji sawi, jadi maksudnya kecil. Meninggalkan sesuatu yang kecil yang itu dilarang Allah lebih baik daripada beribadah as-saqalain, ibadah yang dilakukan oleh dua makhluk, yaitu jin dan manusia. Sampai begitu. Tentu tidaklah demikian. Ini menunjukkan betapa pentingnya meninggalkan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kan tidak logis juga. Meninggalkan satu maksiat yang kecil itu lebih baik daripada ibadah yang dilakukan oleh manusia dan jin. Akan tidak juga. Ini menunjukkan betapa ihtimam, pentingnya meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ada syair, Ardid anta bekia wa dam'uka ma'un kalla wa dumu'ul muznibina dima'un. Lihat ya. Sukakah kau menangis sementara air yang mengalir adalah air matamu? Tentu kan tidak. Dan ingat, air mata para pendosa adalah darah. Biarkan air mata dan darah itu fajud biha, bermurah hatilah. Biarkan dia mengalir air mata dan darah itu. Ingatlah, dosa adalah penyakit, obatnya adalah tangisan itu. Jauhilah memperturuti kemauan, kau akan mendapati kerelaan Tuhan. Sesungguhnya, pangkal kesesatan adalah memperturuti kemauan. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita bisa mengaji lagi. Itu bab berikutnya terkait hal-hal yang merugikan. Kalau bahasa ringkasnya, penjelasan tentang kezaliman. Kezaliman itu artinya perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Zalim itu sendiri atau
kezaliman itu adalah menahan hak orang atau mengambil hak orang. Yang menahan maupun mengambil itu tidak dibenarkan oleh agama. Begitu juga terhadap diri sendiri, menahan hak diri atau mengambil hak diri yang tidak dibenarkan oleh agama. Itu akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.